Hello everyone, welcome back again, still with me Dina Sianturi in Sinaga SMK with the English topic. Today's topic is about cause and effect. Oke, sebelum saya melanjutkan lebih dalam lagi, coba ketika saya menerangkan, kamu perhatikan kursor atau tanda panah yang saya arahkan ya. Oke, cause and effect. Cause in Indonesia language means sebab atau alasan. Okay, so cause is the reason or motive for an action. Jadi cause itu adalah alasan atau motif atas sesuatu yang dilakukan. Or why something happens. Atau kenapa sesuatu itu terjadi. Jadi kenapa sesuatu itu terjadi? Itulah what we call with cause. Yang kita namakan dengan cause. Sesuatu itu terjadi, kenapa sesuatu itu terjadi? Itulah yang kita namakan dengan cause. Or happens first. Jadi cause itu bisa juga kejadian yang pertama-tama terjadi. Oke, next. Kita kemudian perhatikan lagi lebih lanjut lagi. Kemudian hubungannya dengan efek. Efek itu adalah akibatnya atau pengaruhnya. So, effect means result or conclusion of an action. Jadi, efek itu adalah hasil atau kesimpulan dari sebuah aksi. Hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang dilakukan. Jadi, kenapa ada efek? Karena ada cause yang tadi. Ada sebab atau ada alasan kenapa efek itu terjadi. Oke, supaya kamu tidak lebih bingung lagi, coba kamu perhatikan contoh kalimat berikut. Di sini ada kalimat yang berwarna hijau. It rained yesterday, so I got wet. Turun hujan kemarin, jadi saya basah. Oke, you see this sentence, there are two sentences. Jadi kamu lihat ada dua kalimat di sini. The first sentence is it rained yesterday. Kalimat pertama adalah turun hujan kemarin. The second sentence is so I got wet. Jadi kalimat kedua adalah jadi saya basah. Oke, so which one is the cause and which one is the effect? Jadi yang manakah cause-nya, yang manakah efeknya? Tadi saya bilang cause itu happens first. Jadi cause itu terjadi yang pertama-tama. Apa yang pertama-tama terjadi? Yaitu it rained yesterday. Turun hujan kemarin. So, karena turun hujan kemarin, so I got wet. Jadi I got wet inilah yang dinamakan effect atau pengaruh. Cause-nya tadi it rained yesterday. Efeknya adalah so I got wet. Oke, next. Kemudian kita lanjutkan kembali. Oke, jadi di dalam kalimat cause and effect ada kata-kata yang menandakan bahwa itu adalah kalimat cause. Oke, jadi ada kata-kata yang menunjukkan bahwa itu adalah kalimat cause. For example, because, the reason for, on account of, bring about, give rise to, created by, contributed to, led to, due to, for this reason, and unless. Okay, in Indonesia language we can translate it as karena. Jadi ini bisa kita terjemahkan sebagai karena. Jadi kita terjemahkan menjadi karena. Bisa seperti itu kira-kira terjemahannya ya. And then kemudian untuk kalimat yang effect, yang ada efeknya, ada pengaruhnya, ada beberapa tanda-tanda bahwa itu menunjukkan kalimat effect. Yaitu muncul kata-kata as a result atau then or hence. Next, for this reason.
Kemudian therefore, outcome, so, consequently, finally, therefore, in order to. Jadi, ini bisa nanti kamu terjemahkan menjadi sebagai akibatnya. Jadi semua kata-kata yang di dalam kotak merah ini bisa kamu terjemahkan menjadi sebagai akibatnya atau karena itu. Seperti itu ya. Jadi artinya bisa karena itu, bisa akibatnya. Tetapi yang di sini tadi artinya adalah karena. Oke, bisa diartikan karena, sedangkan yang di sini adalah karena itu atau sebagai akibatnya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, next. Kemudian take a look at the examples. Kemudian coba kita lihat contoh kalimatnya ya. Oke, the first sentence. Kalimat pertama. Sumatran tigers are almost extinct because people killed too many of them. Harimau Sumatera hampir punah karena orang-orang membunuh terlalu banyak harimau Sumatera tersebut. Nah, seperti itu kira-kira artinya ya. Sekali lagi, Sumatran tigers are almost extinct because people killed too many of them. So, from this sentence, which one is the cause, which one is the effect? Yang manakah yang kita sebut dengan cause-nya, yang manakah yang kita sebut dengan efeknya? Okay, in the first, I said that cause is happens first. Cause itu terjadi pertama. Okay, cause itu adalah alasan atau sebab dimulainya suatu kejadian. Jadi di sini alasannya atau kejadian pertama-tamanya adalah people killed too many of them. Orang-orang terlalu banyak membunuh harimau Sumatera itu. Sehingga what's the effect? Sehingga apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah Sumatran tigers are almost extinct. Pengaruhnya harimau Sumatera itu menjadi hampir punah. Oke, jadi yang kita sebut dengan cause di sini dalam kalimat ini, kita lihat sebelah kanan, yang kita sebut dengan cause-nya adalah people killed too many of them. Dan efeknya adalah Sumatran tigers almost become extinct. Jadi, saya terjemahkan kembali, harimau Sumatera hampir punah karena orang-orang terlalu banyak membunuhnya. Jadi yang dinamakan cause-nya adalah orang-orang membunuhnya terlalu banyak. Sedangkan yang dinamakan efeknya adalah harimau Sumatera hampir punah. Itulah pengaruhnya atau efek dari orang-orang terlalu banyak membunuh Sumatran tigers tadi. Oke. Kemudian coba kita perhatikan the second example. Coba kita cari yang nomor 3. Since they are in love, they forgive each other's mistakes. Once more, since they are in love, they forgive each other's mistakes. Karena mereka saling mencintai, mereka memaafkan kesalahan satu sama lain. Seperti itu kira-kira terjemahannya. Okay, now we choose which one is the effect. Sekarang coba kita pilih yang manakah efeknya, which one is the cause, yang manakah cause-nya. Oke, sekali lagi, cause itu adalah happens first, adalah kejadian yang pertama-tama. Apa kejadian yang pertama-tama di sini? Yaitu they are in love. Mereka saling jatuh cinta atau mereka mencintai. They are in love. Mereka saling mencintai. Okay, so the effect of the cause, pengaruh dari cause tadi, pengaruh karena mereka mencintai itu apa? They forgive each other's mistake. Mereka memaafkan kesalahan satu sama lain. Jadi itulah yang dinamakan efeknya. Efeknya adalah they forgive each other's mistake. Ini dia. They forgive each other's mistake. Inilah yang dinamakan efeknya. Kemudian cause-nya adalah since they are in love.
Oke, sampai di sini saya rasa masih sangat mudah. Kemudian coba kita perhatikan contoh kalimatnya. Contoh kata-kata berikut lagi ya. Oke. Di dalam struktur cause and effect ada beberapa kata yang mungkin jarang kamu pergunakan dan perlu kamu ketahui, yaitu due to, because of. Coba perhatikan kursornya ya, yang berwarna biru. Due to, because of, owing to, dan thanks to. Oke, ini bisa kamu bahasa Indonesia kan menjadi karena. Oke, we can translate it as karena. Diterjemahkan menjadi karena. Later, this will be added by noun. Nanti ini harus ditambahkan dengan noun atau kata benda. Oke, kemudian yang bagian B, because, since, as, atau for. Ini yang berkotak biru yang di bawah bagian B. Ini nanti ditambahkan dengan subjek, kemudian ditambahkan dengan kata kerja. Oke, jadi beda ya. Kalau yang di A tadi, yang due to, because of, owing to, thanks to, itu plus noun. Tetapi yang di B, yaitu because, since, as, for, as a result of, itu plus subject and then plus verb. Subjek itu adalah pelaku dan verb itu adalah kata kerja. Oke, take a look at the examples. Coba kita perhatikan contohnya ya. Kita ambil contohnya yang because. Di sini ada because. Coba perhatikan di sini. Yang B, because. Tetapi yang di A ada juga because, tapi ditambah dengan of. Sekali lagi, coba perhatikan yang di A. A ini ada because, tapi ditambah of, menjadi because of. Kemudian yang B itu hanya because aja. Jadi, what's the difference? Di mana bedanya? Oke, when you use because of, you must add it with noun. Kamu harus menambahkannya dengan noun. Ketika kamu menggunakan because of, kamu harus menambahkannya dengan noun. Tetapi kalau kamu hanya menggunakan because, maka you must add it with subject and then plus verb. Kamu harus menambahkannya dengan subjek dan menambahkannya dengan verb atau kata kerja. Oke, take a look at the example number 3. Kita menggunakan because of dulu. Because of his hard work, he managed to get the best student award. Once more, because of his hard work, he managed to get the best student award. Karena kerja kerasnya, dia mendapat penghargaan menjadi siswa terbaik. Itu kira-kira artinya. Sekali lagi, karena kerja kerasnya, dia mendapat penghargaan menjadi siswa terbaik. Oke, tadi di sini because of harus ditambah dengan noun. Perhatikan yang biru kan? Jadi yang manakah nounnya? Which one is the noun? Jadi nounnya di sini adalah his hard work, kerja kerasnya. Inilah yang kita sebut dengan noun. Oke? Jadi because of itu harus diikuti dengan noun. So, what's the difference with because? Jadi apa bedanya dengan because? Coba kita perhatikan nomor 4. Nomor 4 di sini, I have a stomachache because I ate too much food. Nah, di sini juga ada kata because, tetapi tidak disertai dengan of ya, hanya because aja di sini. Sekali lagi, I have a stomachache because I ate too much food. Yang artinya, saya sakit perut karena saya makan terlalu banyak. Oke, tadi di sini because must be added with subject and verb. Harus ditambah dengan subjek dan verb. Jadi, di kalimat nomor 4 ini, setelah kata because, dia ada subjeknya. Siapakah subjeknya? Yaitu I. Kemudian ditambah dengan apa? Coba perhatikan yang biru. Yaitu ditambah lagi dengan verb. Verbnya mana? Ate. Ate itu berasal dari kata eat, yang artinya makan. Ate itu berasal dari kata eat yang artinya makan. Jadi ate itu adalah kata kerjanya.
kemudian I itu adalah subjeknya. Jadi because itu ditambah dengan subjek, kemudian ditambah dengan verb. Berbeda dengan because of. Because of itu harus ditambah dengan noun atau kata benda. Oke. Sampai di situ contohnya. Coba kita mengerjakan tugas yang di bawah ini. Kita kerjakan hanya nomor 1 saja ya. Coba sekarang we will choose which one is the cause and which one is the effect. Kita pilih yang mana cause-nya, yang mana efeknya. Nanti nomor 2 sampai nomor 5 bisa kamu kerjakan sendiri ya. Yang nomor 1, early men use weapons because they needed to find food. Yang artinya, manusia zaman dulu menggunakan senjata karena mereka perlu untuk mencari makanan. Sekali lagi, manusia zaman dulu menggunakan senjata karena mereka perlu atau butuh untuk mencari makanan. Oke, so which one is the cause? Yang manakah cause-nya? Tadi cause is happens first. Tadi cause itu terjadi yang pertama. Apa yang terjadi yang pertama? Yaitu mereka they needed to find food. Mereka perlu mencari makanan. Karena mereka perlu mencari makanan, maka mereka menggunakan senjata. Inilah yang dinamakan dengan effect. Jadi, efeknya adalah early men use weapons, sedangkan cause-nya adalah they needed to find food. Mereka perlu untuk mencari makanan. Okay, I think this is a very, very simple topic. So, you just need to more practice. You practice more at home, and then you can ask me. You can give your comment in the YouTube comment. Bisa kamu memberikan komen nanti di bagian komen YouTube-nya ya, dan bisa juga bertanya. Okay, that's all for today. Thanks for watching. See you next time and bye-bye.